Tanda-tanda orang alim itu ada 3. Kalau ngomong selalu jujur. Yang pertama, sidqul kalam. Yang nomor 2, wajtinabul haram. Selalu menjauhi perkara yang haram. Hati-hati betul, tidak gampang minum atau makan perkara haram. Nomor 3, wattawadu, rendah hati, tidak sombong. Biasanya sombong itu dilihat dari ucapannya atau dilihat dari tingkah lakunya. Tapi yang mempunyai watak sombong itu hati. Kadang kita salah menilai orang. Orang ini kalau jalan memang lagaknya gitu. Tapi hati kita mungkin suudon ya. Sombong. Padahal orangnya tidak kayak gitu, tidak sombong. Tapi memang penampilannya berlagak kayak orang sombong. Kadang tingkah lakunya, cara jalannya, cara ngomongnya kayak orang sombong. Padahal hatinya tawadu. Ada yang seperti itu orang itu. Sehingga banyak orang yang tidak suka karena dia tidak tahu cara ngomong. Jadi makanya kita jangan sampai gampang memvonis orang lain ini sombong. Yang mempunyai sifat tawadu, sifat sombong itu hati, bukan anggota zahir yang kelihatan mata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat wa bi dzikri sulahai tatanazzalu rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan cahaya hidayahmu sebagaimana kau sinari bumi dengan cahaya matahari. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Ya Allah, jadikanlah semua ilmu yang kami miliki selalu jadi ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah hati kami selalu menjadi khusyuk. Jadikanlah semua amal ibadah kami amal ibadah yang kau terima. Jadikanlah semua doa kami doa yang mustajab. Jadikanlah semua kerabat kami, semua keluarga, anak istri kami, semua anak cucu kami, semua tetangga, semua kerabat dan sahabat kami, manusia-manusia yang mengerti tentang ilmu agamamu dan ahli mengamalkan ilmumu. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam mambail ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah biniyatil ridha ilahi ta'ala wa li syafaati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam jami abai wa ikhwani minal anbiya wal mursalin jami ali kullin wa sahaba wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa misan medin jamil malaikatil muqarrabin wa jami hamalatil arsi wa jami ru'asail malaikatil arba'a radhiyallahu anhum salawatullah wa salamu wa alihi wa majma'in jami'atil arbatil mujtahidin wal qurra wal hufat wal mufassirin wal ulama'il amilin wa syuhada wa sholihin wa sadati sufiyah
wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhadditsin jami' auliya al-kawn ajmain abil akhas jami'il ulama wa syuhada wal awliya al-madhkura asma fi hadzal kitab abil akhas sayyidina Ali bin Abi Thalib Syekh Abdullah Asy-Sya'rani Bukhari Imam Muslim radhiyallahu anhum jami'in masyayikhina jami'i walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut semua. Jami' auliya ilah fi Indonesia wa jami' auliya tis'ah Wabil Aha Sunan Ampel, Sunan Kalijogo, Sunan Bonang, Sunan Tajat, Sunan Gunung Jati radhiyallahu anhum salatu wasallam ajma'in wa jami'i abaina wa ummatina wa syaikhina wa azwajina wa dzurriyyatina wa auladina wa talamidina wa ra'iyatina wa asdiqaina wa qarabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwan fiddin wa ahlina wa damina min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina ma kanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat maghfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum syai'ul lana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari baca tahiyat bersama. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kitab yang kita baca Wasiyatul Mustafa li Sayyidina Ali faslun fi alamatil khair. Pesan-pesannya Nabi Muhammad SAW, wasiatnya beliau, petuahnya Nabi Muhammad SAW kepada menantunya, kepada sepupunya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Fasal menerangkan tentang tanda-tanda kebaikan. Yang pertama, ya Ali, he Ali, lil akili ku tetep kaduwe wong kang anduweni akal salasu alamatin utawi telu pira-pira tetenger. Nomor siji nyatane al isti'anatu awe pitulung bidunya kelawan urusan dunya alal akhirati ngatasi urusan akhirate. Nomor loro wahtimalul jafa nanggung pilorone wong kang wangkot, wong liya kang wangkot. Nanggung pilorone wong liya, nanggung wangkote wong liya. Kalau bahasa Jawa tulennya Java itu wangkot, bahasa Jawa agak kontemporer piloro. Nomor 3 wasobru lan sabar ala syada idi ing atasi pira-pira kepayahan, ing atasi pira-pira musibah, kemelaratan. Di sini dijelaskan katanya Rasulullah SAW, jadi meskipun kita sering mendengarkan ilmu dari siapa saja, yang jelas semua ilmu yang ada di kitab ini yang ditulis oleh Syekh Abdullah Asy-Sya'rani itu pasti ada obat untuk hati kita yang penuh dengan karatan dosa ini. Saya sendiri butuh obat. Saya dulu kalau setiap saya minta nasihat ke guru saya Al-Maghfurah Kiai Nawawi Abdul Jalil, Kiai nasihati saya. Kiai itu tidak pernah mau. Aku ndak iso nasihati. Nasihati saya Kiai untuk pribadi saya. Dulu ketika beliau masih hidup, saya selalu minta nasihat. Tapi jawaban beliau itu gini, aku ora iso nasihati. Saya tidak bisa menasihati. Semua kitab yang pernah kamu pelajari di pondok dulu, semua kitab yang kamu baca itu jadi nasihat untuk kamu. Kalau kamu butuh nasihatnya ulama, bacalah kitab. Kalau tidak bisa baca sendiri, dengarkan
orang yang baca kitab. Itu akan jadi obat hatimu. Itu pesannya Kiai selalu gitu. Tidak pernah mau saya mintai nasihat, saya mintai saran, suruh baca kitab sendiri. Nah, di situ berarti semua ilmunya Rasulullah SAW yang ditulis oleh para ulama itu jadi obat untuk hati kita. Semoga semuanya bermanfaat ya. Khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi kita semua yang mengikuti pengajian ini. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama pesannya Nabi lil akil, orang yang punya akal, orang yang punya akal waras pasti mempunyai 3 kriteria, 3 tanda-tanda. Yang pertama, al isti'anah bid dunya alal akhirah. Urusan dunianya dijadikan pembantu untuk urusan akhiratnya. Kita kerja, untuk apa kerja? Ya untuk menghidupi anak istri, berarti urusan akhirat itu namanya. Kita kerja untuk apa? Untuk nyumbang masjid, untuk nyumbang madrasah, pondok pesantren, untuk nyumbang panti asuhan, untuk nolong fakir miskin, untuk nolong janda dan santunan anak yatim, menyantun anak yatim dan menyantun kaum duafa. Itu namanya urusan dunianya dibuat jalan perantara terhadap urusan akhiratnya. Makanya ini senada pesannya Kanjeng Nabi, senada firman Allah di Al-Qur'an, wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah bekal urusan akhiratmu, tapi jangan sampai kamu lupa bagian duniamu. Jadi kita tetap kerja wajib. Nggak cukup ibadah saja. Ibadah nggak kerja, anak istrinya kelaparan. Kalau kita nggak kerja, akhirnya kita nggak bisa nolong orang dengan finansial. Jadi tujuan kerjanya, tujuan dunianya untuk dijadikan bantuan untuk menolong urusan akhiratnya. Jadi doa menjadi orang yang kaya, yang kayanya untuk ibadah kepada Allah, itu ya bagus, nggak masalah. Jadi wong sugih kayak ibadah, nggak masalah, bagus. Daripada sugih tapi ya sugih kayak ibadah, berarti nggak lupa zakat, nggak lupa sedekah. Jadi kekayaannya untuk ibadah kepada Allah, untuk memperjuangkan agamanya Allah, untuk nolong orang-orang yang membutuhkan bantuan. Jadi kita kalau kerja tidak diniati ibadah, rugi. Hanya dapat keringat, hanya dapat uang, tidak punya tabungan akhirat. Jadi kita setiap keluar rumah, kita mau jualan bakso, mau jualan apa, dagang di pasar, di alun-alun, mau apa saja yang berbau urusan dunia, niati. Saya bismillahirrahmanirrahim, mau keluar pintu rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, aku pasrahkan jiwa ragaku kepadamu, aku pasrahkan segala urusanku, dunia, agama, akhiratku kepadamu. Aku mau berangkat kerja untuk menghidupi anak istriku, untuk menolong fakir miskin, untuk membantu keluargaku yang tidak mampu, untuk menolong janda dan anak yatim, untuk membantu ekonomi atau mengentas kemiskinan keluargaku. Nah, itu diniati ibadah biar tidak rugi. Jadi setiap langkah kita berangkat ke tempat kerja kita dihitung pahala. Rugi kalau tidak diniati ibadah. Kayak kita makan, apa tujuan kita makan? Saya makan, contohnya kayak makan sahur. Kenapa kok makan sahur? Biar kuat ibadah puasa di siang harinya. Makan kan urusan mubah, tapi ketika makannya diniati untuk memperkuat ibadah, jadi makannya itu dianggap ibadah sama Allah. Saya tidur, untuk apa saya tidur? Tadi tidur sampai habis, sisa tidur. Saya tidur dulu buat nanti saya mau ikut ziarah, nanti saya mau ikut ngaji biar nak ngantuk ketika ngaji, ketika ziarah. Tidurnya dianggap ibadah karena apa? Tidurnya untuk memperkuat ibadah.
Segala sesuatu yang menolong urusan akhirat itu dihitung ibadah semua, meskipun urusan dunia. Tidur bisa dapat pahala, makan bisa dapat pahala kalau niatan benar. Hati rugi kalau tidak diniati. Apa tujuan kamu makan? Biar saya sholat tidak lemes. Kalau perut saya lapar kan loyo ibadah saya kan. Karena tidak ada ceritanya orang khusyuk sholat itu ketika perutnya keroncongan itu. Pasti terganggu kehusuannya. Terus yang kedua, tanda-tanda orang yang punya akal waras, orang yang cerdas adalah, yang pertama adalah selalu menolong urusan akhiratnya dengan cara ditolong dengan dunianya. Yang nomor dua, wahtimalul jafa, selalu menanggung penderitaan dari orang lain. Ketika kita disakiti oleh orang lain, kita memaafkan kesalahannya sebelum kita dimintai maaf, sebelum kita dimintai lahir dan batin. Sebelum orangnya jaluk sepuro sampean sudah nyepuro, itu namanya wahtimalul jafa, nanggung penderitaan. Nyepuroan, pemaaf. Siapapun yang pernah bersalah kepada kita, kita maafkan. Karena apa? Kalau kita tidak memaafkan, terus dendam, orang itu akan sengsara hidupnya karena punya dosa hakul adami. Sesering mungkin kita memaafkan kesalahan orang lain, maka gampang pula semua dosa kita Allah maafkan. Itu maksudnya. Yang nomor tiga, wasobru ala syada'id, sabar atas segala macam musibah ujian. Dawuhnya guru saya al-maghfurullah Kyai Hasani Nawawi, katanya beliau, semua kenapa orang habis sholat itu baca istighfar, astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibati aliyya wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, ampuni dosa-dosa orang yang aku punya tanggungan hakul adami kepada dia. Aku pernah bersalah kepada dia. Ampuni dosa-dosa orang yang pernah saya sakiti. Ampuni dosa-dosanya orang yang pernah aku bikin hatinya jengkel. Dan ampuni dosanya umat Islam, umat beriman di seluruh dunia, yang hidup maupun yang sudah meninggal dunia, baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu masuk semua dua bangsa. Itu dimintakan maafnya. Apalagi sesudah sholat baca 5. Makanya di awal Minah Husaniyah dijelaskan, barang siapa yang istiqomah baca istighfar seperti barusan, setiap harinya memintakan ampunan untuk dirinya, kedua orang tuanya, untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia, setiap hari dibaca 25 kali, maka kelak dia derajatnya akan diangkat menjadi waliyun min auliyaillah, kekasihnya Allah. Kalau sering memintakan ampunan kesalahan orang lain kepada Allah, derajatnya akan diangkat. Jadi doa itu kesimpulannya, doa jangan untuk diri sendiri saja, harus peduli kepada orang lain. Kenapa kok setelah sholat itu, katanya Kyai Hasani Al-Maghfurullah, setelah sholat orang itu baca istighfar? Karena semua musibah hidupnya gara-gara dosanya sendiri. Hati kita sedih, hati kita galau, susah, kita dapat ujian, musibah, diberi sakit, diseretkan rizkinya atau dimusuhi orang dan lain sebagainya. Segala macam musibah yang kita timpa itu gara-gara dosa kita sendiri. Jadi setiap selesai sholat mintalah maaf kepada Allah, biar musibah yang kita terpa cepat hilang, cepat selesai, cepat kelar. Sabar atas segala macam musibah. Katanya Al-Maghfurah Ki Abdul Jalil Gading, Ki Abdul Jalil bin Romli Gading, ketika ada kata-kata sabar, berarti siap dapat musibah. Ada kata-kata sabar itu karena ada musibah. Kata-kata sabar tidak akan ada kalau tidak ada musibah. Makanya
Tanda-tanda Allah itu cinta kepada hambanya pasti dapat musibah hamba itu. Mayyuridillah bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, barang siapa yang dikehendaki dicuci oleh Allah dari kotoran dosanya, yusib minhu, pasti Allah kasih musibah dia. Pasti. Semua orang yang dapat musibah ya, musibah itu banyak macamnya. Oh, kulluma hammal mu'min fahuwa musibatun. Segala sesuatu yang dapat menyusahkan hati orang yang beriman itu semuanya musibah. Musibahnya masing-masing orang beda-beda, sesuai takaran, sesuai wadahnya sendiri-sendiri. Jangan dikira ya kayak sampean mungkin lihat saya enak jadian ya, hidupnya enak ya. Jadi enak itu di mata orang, yang lakoni sendiri ya sengsara. Saya pun juga melihat sampean gitu, enak jadi itu subhanallah, enak jadi ini Yudi ya, hidupnya tenang ya, kayak enggak punya dosa gitu. Gitu. Tapi kalau yang menjalankan hidup sendiri ya pasti dia dalam kehidupannya mengalami lika-liku, mengalami tanjakan-tanjakan, mengalami batu sandungan. Pasti namanya orang jalan itu kadang ya kesandung ya, kadang ya waktunya belok ya belok. Namanya hidup, nah mungkin lurus terus. Ada musibah, kadang susah, kadang bahagia, susah bahagia, susah bahagia. Pasti semua orang itu, kalau kita tanya satu persatu, masing-masing dari kita itu pernah susah. Siapa yang pernah susah berarti punya dosa kepada Allah. Siapa yang pernah susah berarti dia dicintai Allah. Allah ingin nyuci kita, ngumbah, bahasa Jawa ngumbah, mencuci dari kotoran dosa. Pasti. Biar apa? Gara-gara dosanya masih ada, dikasih musibah, dikasih sakit, dikasih ini dan itu, biar dosanya diampuni. Luntur gara-gara musibah. Idza ahabballah bi abdihi ibtalahu. Ketika Allah cinta kepada hambanya, pasti hamba itu dikasih bala, dikasih ujian, cobaan. Yang kedua, walil alim lan iku tetep kaduwe wong alim, wong kang ngerti ilmu, salah su alamatin utai telu pira-pira tetenger. Sidqul kalam, nyatane jujure ngomong. Wajitina bulka haram, ngedoi perkara haram. Nomor 3, wat tawadui lan andep asor. Tanda-tanda orang dikatakan alim ya. Tanda-tanda orang itu dikatakan alim. Ingat ya, jangan sampai salah paham. Yang disebut orang alim itu tidak harus orang yang pernah mondok, tidak harus orang yang santri, tidak harus orang yang disebut habib, kiai, ustadz, gus. Orang yang ngerti ilmunya Allah yang dibawa oleh Rasulullah namanya orang alim. Orang yang pernah ngaji, pernah dengar ilmu, itu namanya orang alim. Tidak harus dia mondok, belum tentu yang mondok alim kan ya. Kalau mondoknya makan tidur, nggak pernah sekolah, nggak pernah ngaji, nggak bisa. Orang yang nggak pernah mondok tapi rutin mendengarkan pengajian itu namanya orang alim. Tanda-tanda orang alim itu ada 3. Kalau ngomong selalu jujur. Yang pertama, sidqul kalam. Yang nomor 2, wajtinabul haram. Selalu menjauhi perkara yang haram. Hati-hati betul, nggak gampang minum atau makan perkara haram. Nomor 3, wattawadu, rendah hati, tidak sombong. Biasanya sombong itu dilihat dari ucapannya atau dilihat dari tingkah lakunya. Tapi yang mempunyai watak sombong itu hati. Kadang kita salah menilai orang. Orang ini kalau jalan memang lagaknya gitu. Tapi hati kita mungkin suudon ya. Sombong orang gitu. Padahal orangnya tidak kayak gitu, tidak sombong. Tapi memang penampilannya berlagak kayak orang sombong. Kadang tingkah lakunya, cara jalannya, cara ngomongnya kayak orang sombong. Padahal hatinya tawadu. Ada yang seperti itu orang itu. Sehingga banyak orang yang tidak suka karena dia tidak tahu cara ngomong. Jadi makanya kita jangan sampai gampang memvonis orang lain ini sombong. Yang mempunyai sifat tawadu, sifat sombong itu hati, bukan anggota zahir yang kelihatan mata itu.
sombong. Mentang-mentang nyupir mobil Shopee nak nyopo. Itu biasanya gitu. Kadang saya sendiri pernah ngalami, saya kan makan selalu pakai kacamata karena saya minus ya. Kadang saya sendiri tuh jalan, kalau jalan di pondok saya nggak pakai kacamata itu ya, ketika ketemu dengan teman saya ya, oh kemarin sombong nggak nyapa ya. Akhirnya gitu, mereka mengira diri kita sombong, padahal memang saya nggak kelihatan. Makanya saya jalan kemana-mana selalu pakai kacamata, takut ketemu orang yang gampang suudonan itu. Nggak disopo sangat no sombong, padahal kita memang nggak lihat. Makanya jangan gampang menilai orang lain salah dengan penilaian yang buruk. Takut kita salah melihat. Karena apa? Allah itu punya kekasih yang di mastur ada, yang Allah tutup jati dirinya, terkenal di kampung orang jelek, mursal ya. Tapi sejatinya dia mempunyai ibadah yang tersembunyi, tidak diketahui oleh siapapun. Dia mempunyai kedekatan khusus dengan Allah, selalu berpacaran dengan Allah di tempat yang sembunyi, tapi di halayak ramai dia pura-pura sok jadi orang yang preman, pura-pura ya ahli maksiat, padahal enggak. Ada yang kayak gitu. Saya dulu pernah ke luar Batang, Jakarta Utara. Saya sholat di masjid itu jam 2:30 malam itu. Saya doa gini, ketika sujud saya doa gini, ya Allah, pertemukan saya dengan kekasihmu yang modelnya tidak berpotongan santri sama sekali, tidak berpenampilan ulama sama sekali. Setelah saya keluar dari masjid ya, saya ngopi di luar, ngopi ya, tiba-tiba ada orang yang bertato, pakai anting-anting tindik, pakai ini lagi, bibirnya itu ada anting-antingnya, hidungnya, ininya dia semiran merah kuning hijau kelabu. Terus dia tatonya jelas ya. Dia menghampiri saya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya awalnya tidak tahu, ternyata di balik layar, di belakang orang ini bawa jamaah satu bis. Salaman dengan saya, begini di Gus katanya. Dari mana Gus? Dari Jakarta Selatan. Antum sendiri dari mana? Saya dari Demak. Oh, dekat makamnya Sunan Kalijaga. Ya dibilang dekat ya dekat, jauh ya jauh ya, tapi dekat lah gitu. Terus ada berapa ke sini? Saya ingin ziarah ke makamnya Habib Hussein luar Batang, Jakarta Utara. Oh gitu. Antum sudah Gus? Iya sudah saya. Ini waktunya ngopi. Saya ngopi dulu aja kan. Namanya. Tapi saya awalnya kan tidak sadar, ternyata di belakang orang ini banyak anak buahnya. Satu bis, semua jamaah ada yang ngopi di sana. Dia yang ketua rombongannya, ustadznya, Gusnya. Penampilannya preman ya. Oh ini doa saya tadi langsung dikabulkan sama. Tapi semuanya murid-muridnya nunduk semua gini. Nunduk semua di belakangnya itu, tidak berani ngomong, tidak berani noleh wajah ya. Saya awalnya namanya hati gelap ya, sampai Allah tutup, tidak bisa lihat orang yang punya kelebihannya. Dia ya fair, ngomongnya fair, rokokannya enak, ngopi enak ya, tatunya ya jelas, anting-antingnya jelas. Masa ada orang jelek ya masih ziarah ke makam wali, masih sholat ya, nah mungkin ya. Mungkin ada orang yang tirakatnya kayak gitu tuh, tirakat maedan ada. Memang setiap hari pingin dihina, dikucilkan, dilecehkan, diremehkan oleh makhluk Allah. Yang penting saya dipuji oleh Allah. Ada yang kayak gitu. Orang itu pinginnya setiap hari dinyek, setiap hari itu dilecehkan, dihina, diremehkan orang. Ada yang kayak gitu. Makanya kita jangan sampai gampang ngeremehkan orang. Takut orang yang hidup di sekitar kita itu malah kekasih Allah yang tersembunyi. Nah, doa ketika istinja, cewok bahasa Jawa ya, cebok ya. Itu ada doa yang diajarkan Kanjeng Nabi setiap kita cewok, setiap kita cawi, setiap kita istinja, cebok, itu sunah doa gini. Tapi ketika di dalam kamar mandi, yang baca doa bukan mulut tapi hati. Gimana doanya? Ayo ditirukan saya. Ketika sampai nyiram kelamin sampean,
Itu ada doanya. Tapi kalau di dalam kamar mandi jangan diucapkan, tapi ucapkan dalam hati. Doanya gini. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Jawa. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin, pakai shad ya, ha shad nun, wa hassin farji minaz zina wal fawahish walisani minal kadhib. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, pakai qaf, nifaq, fa-nya panjang terus qaf, nifaq. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minaz zina wal fawahish walisani minal kadhib. Saya ulangi satu kali lagi, kalau lupa ya disetel lagi videonya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minaz zina wal fawahish walisani minal kadhib. Intinya doanya gini, ya Allah, tahhir qalbi, sucikanlah hatiku minan nifaq, dari mempunyai sifat munafik. Sifat munafik itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Yang hakiki itu pura-pura masuk Islam. Yang majazi itu ikut aliran sesat. Sucikanlah hatiku dari mempunyai sifat munafik, baik munafik hakiki maupun munafik majazi. Baik pura-pura masuk Islam, pura-pura beriman, pura-pura soleh, atau ikut aliran yang sesat. Wahassin farji, wahassin, ya Allah, bentengi farji minaz zina wal fawahish, bentengi kelaminku dari berbuat zina dan berbuat maksiatnya kelamin. Ya Allah, bentengi kelaminku dari berbuat zina dan semua maksiatnya kelamin. Walisani minal kadhib, bentengi lidahku dari berbohong. Jadi kalau kita sering doa ini, kita mau bohong nggak pernah jadi. Kayak Allah tarik gitu. Karena Allah yang membentengi. Mau zina, akhirnya mati, nggak jadi. Ini maksudnya doa ini. Ini doa yang sudah dibaca ketika sinja. Tapi doa ini bisa dibaca kapan saja, nah harus ketika cebok. Bisa sehabis sholat atau ketika ziarah. Saya dulu di ijazah pertama itu sama Al-Maghfurah Kyai Syaukat Syirat yang wafat di Mekah, di Al-Ma'lah sana. Beliau dimakamkan di Al-Ma'lah, dekat dengan makamnya Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istrinya Nabi Muhammad SAW. Itu doa. Jadi intinya gitu. Kalau sampai ndak hafal bahasa Arabnya, sampai doa bahasa Jawa wis. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari mempunyai sifat munafik. Sucikanlah, bentengi kelaminku dari berzina dan bermaksiat. Dan bentengi lidahku atau mulutku dari berbohong. Istilahnya orang Jawa tulen itu ilmu bongkor emas. Ilmu bongkor emas itu apa? Ilmunya orang dulu. Orang dulu itu tidak bisa berbohong memang. Karena Allah yang membentengi, makanya ludahnya orang dulu itu diinjak aja tidak bisa. Karena mempunyai ilmu bongkor emas. Orang yang mempunyai ilmu tidak bisa bohong itu mandi mustajab kalau doa. Tidak bisa ngucap sembarangan. Istighfar, terus sholawat, terus takut salah ucap, salah mendoakan jelek orang. Meskipun kadang ya tidak niat mendoakan, terucap ya akhirnya jadi beneran. Tahu sih, ini tidak usah banyak-banyak ngaji, ini kurang satu kali. Walid taqiyi
walitakilan iku tetep kaduwe wong kang takwa salasu alamatin utai telu pira-pira tetenger yatakil kadiba wedi sapa taki al kadiba ing kara wal khabasa lan perkara kang jember wajali sasyar lan ing kanca lungguh kang elek wa yada'u lan ninggal sapa taki satrul halal ing separune perkara halal makhofata krana wedi ayyaqa ing yen to tumiba kejegur sapa taki fil haram ing dalam perkara kang haram. Tanda-tandanya orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang takut kepada Allah itu ada 3. Yang pertama, dia selalu menghindar dari berbohong dan menghindar dari perkara yang haram. Dia selalu menjauhi teman yang jelek, teman yang ahli maksiat, karena takut terkontaminasi, takut tercemari keburukannya. Kita itu aslinya ya tidak boleh berteman dengan orang fasik, orang ahli maksiat. Tapi kalau yang si fasik itu bisa bertobat gara-gara malu kepada kita, malah bagus, pahalanya besar. Saya kalau berteman dengan yang itu ahli maksiat itu, saya ikut-ikutan maksiat, berarti tidak bagus, harus kita jauhi. Tapi kalau yang jelek itu bisa ikut kebaikan kita, kita bisa menyalurkan kebaikan kepada orang itu, malah bagus, kita pahala. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada satu orang gara-gara kamu, itu pahala yang kamu dapat lebih besar daripada kamu sodako unta merah yang mahal harganya. Ada orang kafir gara-gara sering ngopi sama kamu, lalu orang kafir itu ingin masuk Islam, dia jadi masuk Islam beneran. Atau ada orang ahli maksiat gara-gara sering nongkrong dengan kita, kumpul dengan kita, kemana-mana selalu sama kita, terus lama-lama dia bertobat gara-gara melihat kita atau gara-gara malu kepada kita. Ketika Allah mentakdir hidayahnya tersalur kepada orang lain gara-gara kita, maka kita ini mendapatkan pahala lebih besar daripada pahalanya orang sodako unta merah yang mahal harganya. Itu jadi boleh, jangan sampai kita terbawa arus, jangan sampai kita terbawa arus. Mengikuti arus boleh, tapi jangan sampai terbawa arus. Kebanjiran ya, kalau kita bisa mengikuti arusnya, kita selamat. Kita bisa renang, kita bisa apa itu ya, pegangan batu, pegangan tembok, selamat ketika kelenyut ya. Tapi kalau kita terbawa arus, mati kita. Nah, itu bedanya. Jadi boleh kita berteman dengan orang ahli maksiat, asalkan kita tidak terikut keburukan dia. Tapi orang yang buruk itu malah ikut kebaikan kita. Jadi boleh ngikuti arusnya, tapi jangan terbawa arusnya. Itu beda. Terus wayada'us satrul halal, selalu meninggalkan separuh dari perkara halal, takut terjerumus kepada yang haram. Jadi kalau makan jangan terlalu kenyang. Makan ini halal, tapi kalau kekenyangan bisa haram. Kulu washrabu wala tusrifu. Kalau berlebih-lebihan itu bisa haram. Jadi meninggalkan separuh halal karena takut terjerumus kepada yang haram. Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah semua tetangga kami, semua tamu kami, semua kerabat kami, semua sahabat kami, semua keluarga kami, semua anak istri kami, semua orang tua kami, semua orang-orang yang kenal dan dekat dengan kami, dan semua anak cucu kami sampai hari kiamat. Jadikanlah semua ya Allah manusia-manusia
yang dapat melegakan hati kami setelah kedua mata kami melihat kesolehan, melihat keimanan, dan melihat ketakwaan mereka. Jadikanlah kami semua pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa kepadamu. Jadikanlah semuanya ya Allah orang-orang yang ahli ibadah kepadamu, orang-orang yang ahli mengamalkan ilmumu. Jangan kau jadikan semuanya ya Allah orang-orang yang ahli maksiat kepadamu. Bimbinglah hati kami ya Allah, tuntunlah jalan hidup kami ya Allah, agar kami tidak terjerumus terhadap jurang kemaksiatanmu. Selamatkan kami semua ya Allah dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya Dajjal, dan dari gangguannya iblis dan setan. Jagalah kami semua ya Allah, selamatkanlah kami semua ya Allah, dan bahagiakan kami semua ya Allah di dunia sampai di akhirat. Gampangkanlah kami ya Allah segala urusan kami, urusan dunia, agama, akhirat kami. Kumpulkanlah kami semua ya Allah di surgamu, di surga Firdausmu bersama Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma ahya wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.